wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita masih di dalam pelajaran yang ke-27, yaitu pelajaran yang membahas tentang al-mu'tal al-ain, atau yang dikenal dengan nama lain yaitu apa? Al-ajwaf, yaitu suatu fiil yang huruf ainnya ya, atau huruf tengahnya, ain fiilnya itu adalah huruf illah. Dan pada pelajaran sebelumnya juga sudah kita sebutkan, mu'tal ain itu ada yang ikut bab dakhala yadkhulu, ada yang ikut bab jalasa yajlisu, dan ada yang ikut bab dzahaba yadhhabu. Ya. Demikian juga kita sudah jelaskan perbedaan kemarin antara yang ikut masuk dakhala yadkhulu dan yang masuk jalasa yajlisu. Perbedaannya itu bisa dilihat dari fiil mudhari'nya, demikian pula bisa dilihat ketika bersambung dengan dhamir. Ya, ketika bersambung dengan dhamir. Sudah ya? Kalau dia termasuk dakhala yadkhulu atau masuk dalam bab dakhala yadkhulu, maka nanti fiil mudhari'nya akan berubah alifnya menjadi waw. Seperti qama yaqumu, shoma yasumu, tafa yatufu, zara yazuru. Sedangkan yang ikut jalasa yajlisu, alifnya nanti akan berubah menjadi ya. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Contohnya ba'a yabi'u, sara yasiru, gitu ya. Taib. Kemudian juga perbedaannya bisa dilihat ketika bersambung dengan dhamir. Yang kita maksudkan dhamir di sini dari dhamir hunna sampai dhamir nahnu. Ya, dari mulai kumna, ya. Dari mulai kumna, kumta, kumtum, kumti, kumtunna, kumtu, kumna. Perbedaannya itu terletak pada huruf awalnya. Kalau kalimat tersebut masuk dalam bab dakhala yadkhulu, maka huruf awalnya akan di dhammah, yang asalnya qoma jadi qumtu. Dhammah tersebut inisial untuk waw dari fiil mudhari'nya atau ajwaf wawi. Sedangkan yang masuk jalasa yajlisu, dia akan berubah dari apa? Menjadi kasroh. Asalnya ba'a jadi bi. Nah, bi'ta, bi'tum, bi'ti, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Nah, itu penjelasan yang kita sampaikan pada pertemuan lalu. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk mu'tal ain yang masuk bab dzahaba yadhhabu. Kemarin sudah kita masuk contohnya nama yanamu. Ya. Nama ada PR? Ya. Apa PR-nya? Soalnya nggak ada di grup itu. Oh iya sih, kan kamus ya. Cari di kamus 3. Soalnya di bab sini saya juga lebih ya. Cari di kamus. Iya, yang dari kelompok dakhala yadkhulu saya sini. Oke. Kamus sih kenapa? kita tunda pekan depan ya. Anda soalnya lihat, di grup nggak ada, tidak emosi. Iya, di bab ini nggak ada, terus tadi tak lihat tuh, iya kamus kata kamus itu. Saya bukan di buku, di luar buku. Nah, Iya, di buku. Yang punya kamus Pak Rahmat punya ya?
Besok sampean bawa Pak ya pekan depan. Ya, biar saya tunjukkan langsung di kamusnya biar kelihatan. Karena kalau nggak ada kamusnya itu kayak apa namanya? Iya. Nerawang itu. Iya gitu gambarannya. Tapi sampean bisa buka toh? Buka tuh Bisa. Nyarinya yang nggak bisa. Apa sih digolek ya? Jenengan kamusnya apa? Munawir. Oh, Munawir. Mas Satri punya? Nggak punya. Nggak punya. Nanti Jadi Pak Arfi ya, Pak sama. Yang Munawir Pak sama Pak. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pak Cahyo ada. ya nanti bilang aja, diingatkan di grup yang punya kamus tolong dibawa nanti biar kita tunjukkan cara melihatnya. Ya. Online, Mas. Tapi agak salah ya. Oh. Baik. Jadi pertemuan kali ini kita lanjut ya. Siap. Iya Mas, bab gak ono ternyata ini ono nyempil tulisan apa ya? Oh iya cari kamus. Hati kamus piye? Pas aku buka iki. Pas buka. Ada, iki Bang buka emang lho. Ya, buka ini. Oh iya begini. Baik. Kita masuk tamrin ke-26. Ya, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali di tamrin 26 ini adalah contoh mu'tal ain yang ikut bab dzahaba yadhhabu. Yang ikut bab dzahaba yadhhabu. Dan ini berbeda dari yang sebelumnya. Perhatikan papan tulis. Baik, perhatikan ya. Kalau al-mu'tal ain yang punya besok yang punya online pun nggak apa-apa, nanti kita coba cek caranya ya. Iya, memang banyak dia. Baik, perhatikan. Yang pertama Bapak-bapak dakhala ya dahulu ya. Yang kedua jalasa ya jelisu. Sekarang yang ketiga apa? Zahaba yadhhabu. Baik. Perhatikan kalau kita mau buat apa namanya gambarannya, bisa kita katakan mu'tal yang ikut masuk dakhala yadkhulu ini dia punya bentuk begini. Nanti ada di akhir-akhir kitab. Alifnya akan berubah jadi waw, gitu ya. Kemudian yang kedua, alifnya akan berubah jadi ya. Gitu ya. Contohnya gimana? Nah, contohnya di sini kita contohnya koma. Ingat ya, perhatikan setelah qaf alif. Ya, setelah qaf alif berubah jadi yakumu. Nah, lihat di sini ya. Alif di sini yang setelah qaf berubah jadi waw. Dah. Kemudian pada contoh yang kedua adalah ba'a. Perhatikan alifnya berubah jadi yabi'u. Perhatikan alifnya berubah jadi ya. Dah. Yang dzahaba yadhhabu, ya dzahaba yadhhabu itu gini dia. Ya, masih tetap alif. Ya, masih tetap alif. Maksudnya gimana? Contohnya ini. Nama yanamu. Perhatikan. Nama yanamu. Nah, masih tetap alif. Jadi nanti misalkan antum di kamus dapatkan kata seperti ini,
kok mudhari'nya tetap alif, nggak berubah, maka dia masuk bab yang ketiga. Bab dzahaba yadhhabu. Ya. Nih. Masuk di sini ya. Ini inisialnya ya, hurufnya, harokatnya ya. Begitu. Jadi kalau mendapatkan nama kok yanamu. Ya. Oh, jadi dia masuk bab yang ketiga. Bukan bab kedua ataupun bab pertama. Alifnya tetap alif ketika mudhari. Cuman perhatikan, kalau bersama dengan domir, di sini akan berubah jadi domah qafnya, ya kan? Kalau di sini berubah jadi apa? Kasroh, ya kan? Lah, kalau ini sama seperti yang kedua. Kasroh. Jadi kalau bilang fi'il madinya ya, saya tidur, maka ngomongnya nim tu. Ya. Nim tu. Terus gimana cara membedakan dengan yang kedua? Harus dihafal kalau ini. Ya, harus tahu oh ini asalnya ini. Makanya kembalinya paling tidak kata mereka, paling tidak kita harus bisa buka kamus. Tapi buka kamus dengan makna yang sebenarnya ya. Bukan cuma gitu ya. Jadi kasrah seperti ini. Maka perbedaan yang paling mencolok adalah apa? Di bentuk standarnya sebelum berubah bersambung dengan domir. Ya, alif. Ya, alif. Sudah Mas Sadri? Sampai sini bisa difahami? Ya. Ingat ini tadi yang dhamma kasroh ini ketika bersambung dengan apa? Domir. Ya, ketika bersambung dengan domir, dia harokatnya sanad dhammah, pertama, yang kedua kasroh, yang ketiga juga kasroh. Nim tu. Mana contohnya? Kita lihat contohnya itu. Hamidun nama. Al-aulad. Matinya Ustaz ya. Untuk madinya, makanya saya posisikan kan di bawahnya madi ini semua. Ya, nah kan begini. Kalau mudhari'nya kan dia punya bentuk sendiri. Ya. Lihat al-hamidun nama, al-auladu namu, aminatu namat, al-banatu nimna. Anta nimta, antum nimtum, anti nimti, antunna nimtunna, ana nimtu, nahnu nimna. Begitu ya. Terus kalau seandainya ada yang tanya, loh Ustaz kan ajwaf cuma 2. Ajwaf kan 2. Nah ini namanya apa kok sama-sama alif kan begitu ya. Sudah nih, ajwaf kan 2 itu. Ya, al-ajwaf. Al-ajwaf kan ada 2. Ada ajwaf waw sama ajwaf ya, kan begitu ya. Kalau yang pertama kedua kan jelas tuh. Lah, untuk yang ketiga masuk mana ini? Waw atau ya? Apakah ada model yang ketiga? Jawabannya nggak ada. Cuman 2 toh. Lah, terus gimana Ustaz? Taib. Kemarin kita mengatakan untuk mengetahui ajwaf ini, ya, untuk mengetahui ajwaf ini apakah wawi ataukah ya'i, itu bisa digunakan 2 cara. Yang pertama dilihat fi'il mudhari. Yang kedua masdar, gitu. Kalau di fi'il mudhari nggak kelihatan, maka antum lari ke masdar. Kalau kita tasrif nama, nasrif itu, kalau kita tasrif nama, nanti jadinya, ya kalau kita tasrif nama ya, nama ya namu, tidur bahasa Arabnya apa? Nauman. Nama ya namu nauman. Maka tidur kan naum.
As-salatu khairum minan naum. Gitu ya. Perhatikan di sini alif yang terletak setelah nun. Di sini di fi'il mudhari masih berbentuk alif. Tapi ketika masdar dia berubah jadi waw. Jadi kalau begitu nama ya namu masuk dalam kategori ajwaf waw. Gitu. Gak ada ajwaf alif itu gak ada. Adanya cuma wawi atau ya. Dia. Nah. Dan pelajaran bahasa Arab itu ketika pas belajar tuh gampang. Pas belajar loh ya. Pas belajar itu gampang. Dan itu Anda rasakan. Tapi ketika sudah tutup itu buku, tutup, ceklek gitu kan. Terus di rumah buka, iki mau apa ya kayak gini. Ya ini maksudnya apa ya? Kita pernah mengeluhkan hal tersebut kepada guru. Ya, kepada salah seorang guru, cuma Anda lupa siapa beliau waktu itu ya. Kata beliau nasihati kita, antum kalau belajar nahu, lebih khusus nahu atau ilmu apapun, selesai pelajaran jangan langsung ditutup. Jangan langsung ditutup. Tapi antum baca dulu sejenak, kemudian antum bayangkan apa yang tadi barusan disampaikan. Ya, antum lihat dulu, oh ini tadi bahas ini, oh ini bahas ini, oh ini bahas ini, baru apa? Ditutup. Itu bagi yang nggak mampu ya. Caranya begitu, dibaca dulu. Jadi misalkan tutup subhanakallahumma hamdik gitu misalnya, antum lihat dulu. Oh ini tadi bahas ini. Dilihat aja sambil lalu gitu aja, dilihat. Kenapa? Karena kalau tutup, celek itu seakan-akan memori yang barusan kita dapat juga apa? Langsung tertutup. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika pas mau tidur. Sebelum tidur, ya dibaca dulu lagi. Oh tadi bahas ini. Oh ini, cuma dilihat itu, ya lihat aja, nggak usah sampai di murojaah gini, liatin aja, ya dilihatin. Insya Allah itu masih mengingat, ya karena kita pernah merasakan yang seperti ini ketika kita naik kitab nahu itu tingkat kita bahasa Arab yang tingkatannya lebih tinggi, itu masya Allah itu berat itu rasanya bang, selesai pelajaran buka lagi, iyo poyo. Ini penjelasannya apa ya? Bahkan pernah Ana itu belajar kitab bahasa Arab itu, Ana paham apa yang disampaikan guru, tapi seakan-akan ilmu itu bayangkan itu seperti burung yang muter-muter di kepala Ana tuh nggak bisa, nggak mau masuk gitu loh. Ana paham apa yang disampaikan guru, tapi untuk mengungkapkannya lagi tuh loh susah. Jadi seakan-akan muter-muter di sini, dia nggak masuk-masuk. Ini apa ya? Sampai pada suatu saat itu Ana disuruh ngajarkan buku yang ada, yang buku yang susah tadi itu. Ana maju mundur, ajarkan nggak ya? Karena pada waktu itu Ana merasa berat itu, masuknya berat. Ya, akhirnya dengan terpaksa kita ngajarkan buku tersebut, baca referensi, kemudian buat catatan ini, alhamdulillah. Ya, burung yang muter-muter awalnya itu ada celah untuk masuk. Oh ternyata maksudnya ini ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka tidak jarang kita mendengarkan guru itu yang mengajarkan kita mengatakan kalau antum pengen merojaah, antum ajarkan kitab tadi, lebih gampang ketimbang merojaah sendiri. Ya, ketimbang merojaah sendiri. Begitu. Ajarkan. Ya, dulu sempat awalnya juga tatkala dibilang gitu anak kita merasa mosok ngajarkan sih. Beliau mengajarkan, ajarkan ya nggak apa-apa. Nanti kalau antum bingung tanya. Saat Anda ngajarkan ini penjelasannya gimana ya? Lupa Anda saat. Nah, kita jelaskan ini begini. Antum nggak usah nambahkan apalagi penjelasan apa yang antum dapatkan tadi penjelasan baru. Itu aja sudah sampaikan, cukup sudah. Ya, begitu. Entah misalkan sama anak, ayo ini baca ini artinya ini. Ya. Tapi susah Ustaz, awal-awal yang seperti itu. Ya, kita pertama kali ngajarkan bahasa Arab itu seperti masuk ke dalam hutan. Bingung, ini mau kemana ini? Apalagi yang dihadapi orangnya berbeda-beda dari daya tangkapnya, itu masya Allah bingung itu ya. Sehingga dengan perjalannya waktu mulai bulan begini. Pernah anak punya murid itu nol putul, pertengahan, pinter, tiga-tiganya ada.
Di kelas tuh ada tiga-tiga. Nol pun benar-benar dia nggak tahu. Ya, kemudian ada yang pinter, masya Allah, apa yang kita sampaikan sekian banyak penjelasan diserap sama dia. Ya, ada yang tengah-tengah. Itu situlah kita bingung, ini siapa yang kita dahulukan dari mereka ini. Kalau kita mendahulukan yang nol putul, yang pinternya akan merasa apa? Jenuh. Dia akan jenuh. Ya. Kalau kita ikut yang pinter, yang nol putul, tambah ruwet dia. Tambah ketinggalan, tambah gak karu-karuan. Ya, sampai ada teman mengatakan, udah dibuat aja kelasnya dibagi. Kalau dulu kita sekolah kan apa? Kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C misalkan begitu, di beda-beda. Ya, Ana bilang ya bagus, memang cara seperti itu bagus. Cuman mau nggak mau tugas kita bertambah. Pertama, ya yang awalnya cuma 1 jam jadi 3 jam, gitu ya. Kemudian yang kedua akan nanti terjadi yang namanya apa? Gap-gapan, gap pinter, gap nol putul. Dan nanti yang nol putul akhir merasa apa? Iya, minder. Ya, nah seperti itu. Tapi seperti itu ya. Akhirnya pada waktu itu anak ngambil jalur yang tengah. Anak ambil yang tengah-tengah. Anak buat sistem yang nol putul bisa memahami, kemudian yang pinter tidak merasa apa? Bosan. Begitu ya. Dan itu butuh apa namanya latihan. Awal-awal stres. Baik, lanjut. Sudah ya. Ini perbedaan seperti ini ya. Ini jadi kelengkapan dari penjelasan kemarin ya. Kalau kemarin kan itu cuma sampai apa? Jalasa yajlisu. Yang dhahaba yadhhabu seperti ini. Ustaz, kalau master itu selalu man gitu ya. Enggak mau. Taib, pertanyaan bagus. Master itu apakah selalu man atau dengan bahasa kita selalu nasob? Ya. Jawabannya dia dibaca nasob seperti itu dalam bentuk tasrifan. Tapi kalau dalam kalimat dia menyesuaikan kedudukannya masing-masing. Ya, misalkan untuk asal naumun gitu enggak ya? Asal kalau dalam tasrifan Mas, kalau misalkan kita nasrifkan ada nahu itu ilmu nahu, ilmu tasrif. Ya. Kalau dalam bentuk tasrifan antum lihat kamus pasti seperti itu bentuknya, nauman. Tapi kalau dalam kalimat standar, bukan tasrifan ya, standar naumun. Gitu loh. Bisa nggak naumin? Bisa. Tergantung kondisinya di dalam kalimat. Apakah dia menjadi subjek ataukah menjadi apa namanya nih objek? Ya, itu membedakan kondisi. Apakah dia sebagai mudhafun ilaih? Ya, itu harus diperhatikan. Seperti dalam tadi adzan tadi yang salat subuh, as-salatu khairu minan naumi. Kenapa mi? Ada min. Nah, begitu deh maksud saya. Paham ya? Jadi kalau dalam tasrifan mesti bacanya nauman. Gak ada nama ya namun naumun, salah nasrif begitu. Nasrif itu salah. Nama ya namun nauman. Karena memang pertanyaan dari Mas Adri ini sering terlontar dari teman-teman yang belajar permula. Bayangannya masdar itu mesti man terus nggak pernah berharokat yang lain. Ya, ini memang polanya tasrif seperti ini. Ya. Kalau antum melihat kamus juga polanya seperti ini karena itu pola tasrifan. Lanjut. Asnid khofa wa kada ila dhamair. Sekarang tugasnya sandarkanlah ka khofa dan kada kepada dhamir sebagaimana pelajaran atau latihan sebelumnya. Baik, monggo Mas Adri. Kada khofa. Itu Pak, lihat aja di atas. Khofa khafu. Enggak ada hafu, itu enggak ada. Khofu. Terus khofa khofu. Khofat khifna. Oke. Khifna. Himta. Kok jadi him? Khifta, khiftum, khifti, khiftunna. Khiftu, khifna. Taib. Ardi kada. Kada, kadu, kadat, kitna, kita, kitum, kiti, kituna, kitu, kitna. Taib. Khofa artinya takut. Kalau kada itu artinya hampir-hampir.
ada hadis palsu bunyinya kadal fakru akhsha alaikum. Tapi hadis palsu ini. Kadal fakru akhsha alaikum. Hampir-hampir kefakiran itu adalah sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian. Ini hadis palsu. Yang sahih hadisnya bunyinya mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ya bukan kefakiran itu dikhawatirkan, bukan. Tapi Rasul nggak khawatir umatnya apa? Fakir itu nggak khawatir. Ya, yang khawatir malah apa? Yang kaya, gitu ya, yang kaya. Gitu ya, Masya Allah. Terus Pak Rahmat, khofa. Kok khof? Khim. Khiftu, khifna. Taib, pagi kada kadat. Oke. Terus ya, kid. Kitu, kitna gitu ya. Iqra ma yali. Taib. Ini PR. Harokati dan terjemahkan. Harokati dan diterjemahkan. Nah ya. Ta'ammal ma yali. Latihan ke-29. Perhatikan contoh berikut. Contoh kali ini menjelaskan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Tadi kan yang pertama fi'il madhi. Hamidun yanamu. Masih tetap alif karena dia ikut bab dhahaba yadhabu. Taib, sebelum jauh, yang ana jelaskan di papan tulis ini hanya secuil dari pembahasan ini loh ya. Jangan tuh saat kok tambah susah ini. Ini baru sedikit pol ini. Ya, ini kalau kita bahas sorofnya ini asalnya begini karena berubah, itu rasanya umum itu. Ya. Hamidun yanamu al-auladu yanamuna aminatu tanamu al-banatu yanamna anta tanamu antum tanamuna anti tanamina antunna tanamna ana anamu nahnu. Oh salah itu, anamu. Anamu nahnu nanamu. Jadi pas waktu jenengan tanya itu saya pahamnya pola kalimatnya anam gitu aja. Ana nggak lihat harokatnya. Ya, harokatnya bener mu. Kenapa? Karena fi'il mudhari hukum asalnya selama tidak kemasukan amil penasob, amil penjazm, harokatnya apa? Dhammah. Maka di sini anamu bukan anama. Faedah bisa kita ambil di sini apa? Kita tidak boleh berpatokan dengan harokat yang sudah ada. Kita harus juga apa? Cek dengan sesuai kaedah yang kita pelajari. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang kitab-kitab bahasa Arab itu, apalagi yang cetakan Mesir ya, cetakan Mesir atau sebagian cetakan Saudi itu banyak yang sudah berharokat. Kenapa? Ya itu tadi, karena semakin mundurnya minat orang-orang mempelajari bahasa Arab, nggak pingin susah, akhirnya dikasih harokat. Lah, yang kami ingatkan, kalau kita sudah punya kaedah tentang bahasa Arab, jangan berpedoman secara mutlak atau berpegang secara mutlak dengan harokat tersebut. Kalau seandainya kita anggap itu harokatnya salah karena kaedah yang kita dapatkan, maka kita katakan oh ini salah cetak. Ya.
Bukan kita katakan oh ini syekhnya salah ngomong nih, enggak. Bisa jadi syekhnya benar ngomongnya, cuman percetakannya yang salah. Jadi ya percetakannya salah. Karena yang paling benar dan tidak ada kesalahan cuman Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu nggak mungkin salah. Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Nggak ada salah harokat, itu nggak ada. Kalau misalkan antum hafalnya begitu, imamnya baca kok harokat lain, pasti salah hafalan. Ya, salah hafalan. Sebagaimana pernah, ya, ana mungkin pernah cerita juga sama antum. Ana lagi duduk di depan sakan begitu, ada teman baca surat di dalam kamar. Pas masuk ayat tentang masalah Nabi Zakaria. Dalam ayat tersebut, wadakhala Zakaria al-mihraba. Ya, wadakhala Zakaria al-mihraba. Pas mendengar ayat tersebut, anak kaget. Loh, kok mihraba? Karena dakhala itu fi'il lazim atau fi'il yang tidak butuh sasaran. Masuk ya masuk gitu aja, tidak butuh sasaran. Tapi kok dibaca mihraba, seakan-akan mihrab itu adalah objeknya. Ya, wah, apa teman ini salah baca ya? Akhirnya ana buka Quran, ana cek, ternyata harokatnya bener, nggak salah. Ya, sudah ini tidak salah. Jadi pertama kali itu cek dulu Qurannya. Jangan kita katakan, wah ini kayaknya salah baca ini. Dicek dulu. Apalagi yang kita nggak hafal ya, kita nggak hafal. Gitu ya, kita nggak hafal. Cek dulu, ana cek, ternyata harokatnya benar. Ketika harokatnya benar, maka yang kita salahkan adalah apa? Kita sendiri kekurangan apa? Ilmu tentang bab tersebut. Akhirnya ana masuk, buka lagi buku nahwu, ana cari. Ini kok bisa mihraba, ana buka, alhamdulillah ketemu jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi Quran nggak mungkin salah. Ya, Quran nggak mungkin salah. Kalau seandainya kita dengar bacaannya berbeda, satu bisa jadi dia salah hafalan atau bisa jadi kita nggak ngerti ilmunya. Dia ilmunya. Karena Al-Quran sendiri Allah katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan ini tidak terjadi pada kitab-kitab selain Quran. Ya, Taurat, Injil, Zabur itu semuanya sudah ada perubahan. Kecuali Al-Quran itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat bentuk bentuk mudhari, tasrifan mudhari'nya dari yang bab dakhala yadkhulu, jalasa yajlisu, dhahaba yadhhabu, bentuknya itu sama. Yang berbeda cuman harokat saja. Contoh, pada contoh yakumu kan, yakumu, yakumuna, takumu, yakumna, kan begitu aja. Cuman perbedaannya hanya sekedar apa? Harokat. Adapun polanya yakumuna, takumu itu hampir sama. Anak katakan hampir ya, bukan sama secara total. Karena jelaslah dari waw dengan ya kan berubah, dengan alif juga berbeda. Tapi pola secara umum hampir sama. Asnid ya khofu wa yasha'u ila dhamair kama fit tamrini sabik. Sandarkanlah kata ya khofu dan yasha'u kepada domir-domir sebagaimana pada tamrin sebelumnya. Taib, monggo Pak Rahmat. Ya khofu. Fu. Oke, betul. Terus oke. Oke. Nakho.
Oke, akhafu, nakhafu. Lagi yasha'u. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Baik, Hardi yakhafu. Yakhafu, yakhafuna, takhafu, yakhafna, takhafu, takhafun, takhafu berarti ya. Mm-mm. Takhafu, takhafuna, takhafina, takhafna, akhafu, nakhafu. Mm-mm. Mas Adri Apa Ustaz? Yasha'u. yasha'u. Yasha'u, yasha'una, tasha, Tasha'u. tasha'u, yasha'na, Oke, terus tasha'u, tasha'una, tasha'ina, tasha'na, asya'u, nasya'u. asya'u, nasya'u. Tapi ya. Tamrin 31 ini sama PR juga, sama seperti tadi ya. Diharokati dan diterjemahkan. Kalau yasha'u itu artinya apa? Ya. Kalau yakhafu kan artinya takut. Kalau yasha'u artinya kehendak. Jadi tasya'u sesuai dengan kehendakmu. Kan kalau kita katakan insya Allah. Ya insya Allah. Sesuai dengan ya kehendak jika jika sya'a berkehendak Allah jika Allah berkehendak gitu ya. Dan itu harus dilatih ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi setiap hal hendaknya kita mulai dengan insya Allah. Ya. Tapi terkadang ada orang yang dia itu apa? Yang merasa kalau insya Allah itu nggak pasti gitu loh. Ya. Untuk berbohong. Pi insya Allah. Antum kerjaan ya insya Allah. Ojo insya Allah temenan iso enggak? Insya Allah. Masya Allah. Karena memang insya Allah itu kalau kita pelajari dulu ada insya Allah ta'liqon, ada insya Allah tahqiqon. Kalau tahqiqon itu insya Allah beneran pe dikerjakan. Itu tahqiq beneran. Kalau ta'liqon ya aku sempet gitu loh. Jadi masih gantung dia. Ta'liq itu gantung, nggak pasti gitu loh. Nah, maka kalau sudah kita katakan insya Allah sudah memakai nama Allah, kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau ternyata nggak bisa, qadarullah kan begitu ya. Tapi jangan langsung ya semua qadarullah, tapi dia nggak ngerjakan, ya itu salah. Ya itu salah. Kalau sudah insya Allah ya sudah. Ya harus diupayakan semaksimal mungkin. Ya. Tapi jangan sampai juga kita terlalu kencang. Ada soalnya anak punya teman Jazair itu. Ya, insya Allah nanti hari Kamis ya. Ke teman Ana, bukan Ana sih, ke teman Ana. Bener di laptop. Ya, pas hari Kamis teman Ana sakit itu pakai jaket tebel gitu sudah sakit gitu kan. Orang Jazair orang Libya atau Jazair? Antara dua. Kalau Libya apa Jazair? Antara dua ini. Ya orang Libya atau orang Jazair. Pas Kamis dia datang. Ya ini laptop Ana. Ya namanya sakit toh. Temen Ana bilang apa? Afwan Ana nggak bisa hari ini. Lu antum kan sudah janji. Iya. Iya tapi qadarullah masyafal ya akhi. Antum ingat hadis Nabi enggak? Apa hadis Nabi Pak Rahmat? Ayatul munafik salah. Kalau berjanji Idawa ada akhlafa. Wis janji kok ngingkari. Wah, Ana pas denger astagfirullahaladzim seje panjen. Kalau kita rendah kan ya wis besok meneh enggak apa-apa, tunggu sehatnya gitu ya. Oh enggak ya langsung hadis sekolah Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk.
Kata teman anak, wes cukup bisa nih kita. Nah, masya Allah. Ta'amal mayali, latihan ke-32. Latihan ke-32 ini adalah tatkala dia kemasukan amil penjazm atau tatkala dia berubah menjadi fi'il amr. Contohnya yanamu. Ingat alif itu sukun ya. Di situ kan yanamu, alifnya dikasih sukun. Alif itu mesti sukun. Yanamu, kemasukan lam jadi lam yanam. Ketemu apa? Dua sukun. Maka kalau gitu huruf ilahnya dibuang. Maka jadi lam yanam. Lam yanam. Jadi kalau untuk dapatkan kata lam yanam itu asalnya jadi yanamu. La yaltaki sakinan dibuang agar tidak ketemu dua sukun. Tanamu ketika buat fi'il amr itu juga sama. Belakangnya kita sukun, depannya huruf mudharaahnya kita buang. Maka jadinya nam, yang gitu ya. Maka dibuang alifnya jadi nam. Tanamu kemasukan la apa di situ? La nahi, dan la nahiyah termasuk penjazm. La tanam jadi la tanam, dibuang alifnya. Baik. Iqra ma yali, baca kalimat berikut. Monggo Mas Adri dibaca nomor 1. Nama jumalai walam anam. Artinya Tidur. Telah tidur. teman-temanku. Telah tidur teman-temanku. Akan tetapi aku tidak. Dan aku tidak tidur. Oke, monggo Pak Adri. Pak Ardi. La tanam fil fasli ya Ahmadu. Artinya Jangan tidur di kelas wahai Ahmad. Oke, jangan tidur di kelas wahai Ahmad. Terus khof, sasaran. Rob, sasaran. Objek. Rabbaka, takutlah kepada Robmu. Terus Pak Egi, la takhaf sayakunul imtihanu sahlan. Apa artinya? Jangan takut. Imtihan apa imtihan? Ujian itu akan apa? Mudah. Jangan takut, ujian itu mudah. Iya, mudah ujiannya memang. Jawabannya Masya Allah. Anda punya guru itu. Pertanyaan itu cuma satu aja. Coba antum jelaskan apa yang sudah antum dapatkan dari pelajaran dari ini. Waduh, wah itu ringkas itu, Masya Allah itu. Pertanyaannya udah gitu, Masya Allah. Terakhir, Mas Adri khusus. Ya Usman, anta taksanu. Nak sanu. Alam tanam billail. Lalilu? Billaili. Oke. Bala. Nimtu walakin nimtu sa'atan faqat. Masya Allah. Anda artikan ya, bantu ya kan panjang ya. Ya Utsman, wahai Utsman, anta naksan, kamu kok ngantuk? Alam tanam billail, apakah kamu tidak tidur tadi malam? Bala itu artinya apa? Tidur justru. Ya. Nimtu saya tidur, walakin akan tetapi nimtu saya tidur cuman berapa? 1 jam saja. Ya, kayak Pak Rahmat ini cuma 1 jam kan ya, fokus. Iqra al kalimat atiyah. Tanya Bu. Okay. Ini walakin ini apakah berbeda dengan walakinna? Baik. Kalau dari sisi apakah beda atau tidak, jawabannya beda. Kalau walakinna pakai tasdid itu saudaranya inna.
sehingga kata setelahnya nanti itu akan sama seperti kata setelah inna. Tapi kalau walakin dia beda. Ya, dia hanya huruf yang bermakna seperti walakinna tapi tidak memiliki fungsi seperti lakinna. Tapi tulisannya sama. Sama. Ya. Cirinya apa? Setelahnya bukan isim. Ya. Cirinya setelahnya bukan isim. Tapi bisa nggak isim? Bisa. Ya, tapi sering jarang. Walakin kalaupun kalaupun ada masuk ke isim misalkan ya. Masuk ke isim maka nanti dia itu tidak seperti lakinna. Anda nggak bisa jelaskan panjang karena memang ada penjelasannya ini. Ya. Tapi bukan isim gitu ya, setelahnya itu kayak gini, bukan isim, walakin nimtu. Coba kalau tanya, bisa nggak isim? Bisa. Cuman ada ciri-ciri lagi nanti kalau isim. Ya, ada ciri-cirinya. Karena di sini kita dapatkan fiil, maka kata fiil. Jadi ya, kalau isim ada ciri-cirinya. Kalau misalkan Anda dapatkan isim, asalnya ternyata dia adalah mubtada khobar, depannya lakin, maka baca lakinna. Karena lakinna kan masuknya ke mubtada khobar. Paham ya? Lakinna itu masuknya kepada mubtada khobar. Kemudian merubah polanya yang awalnya sama-sama dhammah berubah menjadi apa? Fathah sama dhammah gitu loh. Taib, ikra al kalimatil atiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Waktu tulis ma'adhabtil harfil awal bersamaan dengan mengharokati huruf pertamanya. Mas Adri, monggo. Apa itu bacanya? Kola. Jadi Kol. Oh, kol. Kul. Ya. Kol itu yang dijual di pasar itu. Kul. Terus Kul. yang kedua Pak Ardi. Bi. Yang ketiga Pak Rahmat. Apa itu? Zur. Yang ketiga selanjutnya Pak Egi. Zuk. Oke. Terus Mas Adri. Khof. Pak Ardi. Kum. Pak Rahmat. 6. Ya. 6. Ini fi'il amr ya, semua bentuk fi'il amr. 6. Terus sum. Terus sir. Sir tatirnya jalanlah, dari kata saro yasiru sir. Terus kun fayakun. Ya. Tapi perhatikan di sini. Ini adalah rumus yang tadi ana sebutkan di papan tulis. Qala yaqulu itu untuk yang dakhala yadkhulu alifnya berubah jadi waw. Ba ayabiu alifnya berubah jadi ya. Nama ya namu alifnya berubah jadi alifnya tetap alif. Kemudian ketika bersama dengan domir, dan ini juga sudah Anda jelaskan tadi, ya. Dari apa yang qala itu apa? Berubah di dhammah. Ana qultu, anta qulta, ana qultu. Kalau ba'a jadi kasroh. Anta bi'ta, ana bi'tu. Yang terakhir juga kasroh. Fi'il amarnya, perhatikan harokat fi'il amarnya. Fi'il amarnya kul bi'nam. Jadi kalau antum fi'il amarnya beda. Kalau fi'il amarnya berbeda. Kalau fi'il madinya kan apa? Dhammah kasroh. Kalau fi'il amarnya dhammah kasroh fathah. Dhammah kasroh fathah. Jadi misalkan khofa jadinya apa? Khof. Ya, khof. Khofa jadi khof. Bukan khif. Kalau khif itu ketika fi'il madhi. Ya, fi'il madhi bersama dengan dhamir khiftu. Tapi kalau fi'il amarnya khof. Ya, khof. Oke. Al kalimatul jadidah kosa kata baru. Kamilun, apa arti kamil? Sempurna. Kamil sempurna. Sudaun pusing sakit kepala. Ya, pusing sakit kepala. Masyhulun sibuk. Ya, masyhul sibuk. Maka di sana ada kaidah bahwa al masyhul la yushaghal. Orang yang sudah sibuk nggak boleh dikasih kesibukan yang lain. Gitu ya. Jangan Pak Rahmat sudah sibuk sama komputernya, jangan suruh nyapu masjid lagi.
Nah, nggak bakal kelakon, pasti ada yang tertinggal nanti nggak jadi. Kecuali memang Pak Rahmat ini multi apa? Tasking. Ya, mau semua oke gitu. Dikerjakan bareng. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Al-milh, garam. Garam ya. Garam. Milh, garam. Zait. Az-zait, Minyak. minyak goreng. Ya, zait minyak goreng. Itu aslinya zait minyak goreng. Juben, Keju. keju. Ad-daqiq, Tepung. tepung. Daqiq itu tepung. Al-adas, kacang adas. Al-baqal, jelas ini, bakul. Nah, gitu telur. Baydhatun, Telur. telur, itu kata tunggal ya, satu. Jamaknya baydun. Sebenarnya bukan jamak ini. Ini kemarin Anda katakan kalau pakai tak marbutoh itu menunjukkan satu, kalau baydun jenis. Ya. Jadi bukan Kenapa? jamak ya. Kenapa beliau katakan jamak? Karena menunjukkan yang jenis itu kan menunjukkan banyak, bukan hanya satu gitu loh. Maka beliau kasih jamak. Al-ghabatu, hutan. Ghabah itu hutan. 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 Al-qitar, Kereta. kereta api. Al-bukharu, Uap. uap. Al-fakihani, penjual Penjual buah. Al-ghoda'u, Makan siang. siang. Ghoda, makan siang, udah lewat ya. Muntasaful lail, tengah Tengah malam. malam. Muntasaful lail itu tengah malam. Ini kosakata ini nanti dalam terjemahan nanti muncul nih. Oh. Kan ada PR terjemahan nanti akan muncul ini, muntasaful lail, tengah malam. Haitsu, Di mana saja. ya, di mana saja. Yan bagi, selayaknya atau sepantasnya. Selayaknya atau sepantasnya, itu yang bagi. La yan bagi, Tidak sepantasnya. tidaknya dari lanya ya. La yan bagi, tidak sepantasnya. Ghalaba yaghlibu, artinya mengalahkan. Jadi kalau ghalabani an-naumu, ya, mengalahkanku rasakan kantuk. Jadi ngantuk itu membuat aku kalah gitu loh. Ghalabani naum. Kadzaba yakdzibu, Bohong, dusta. ya, dusta. Ya. Alhamdulillah dengan ini kita selesai ya. Jadi untuk pekan depan sebagaimana tadi Anda sampaikan, bahwa kamus yang punya kamus kita akan cari, kemudian kita akan coba untuk membuat ya tasrifannya dari fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amarnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan di pelajaran 27 ini insyaallah taala ya. Taib, yang nggak punya nanti bisa pakai yang online, nanti kita coba cari gitu ya. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan insyaallah sampai sini dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla